menciptakan stabilitas emosi yang baik dalam menghadapi perilaku anak yang beragam, menjaga perhatian anak saat belajar, dan menangani situasi kelas yang dinamis. Kemudian aspek lingkungan kerja dan organisasi diperlukan untuk mengelola kegiatan belajar, mengawasi banyak anak secara bersamaan. Aspek temporal, mampu bekerja sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Kemudian aspek ergonomis, mampu bekerja dalam kombinasi posisi duduk, berdiri, berjalan, membungkuk, dan berjongkok saat mendampingi siswa. Kemudian untuk status medis saat ini dikaitkan dengan kondisi kesehatan pasien saat ini, ada umumnya tampak lemah, cenderung diam, dan walaupun tidak ada tampilan distress napas berat. Kemudian untuk aspek fisik, terdapat hipotensi dan peningkatan laju nadi yang menunjukkan terjadi kompensasi kardiologis pada pasien saat istirahat yang akan memburuk seiringnya aktivitas fisik dalam melakukan uraian tugasnya. Hal ini sejalan di mana pada pasien terdapat kondisi anemia dan malnutrisi yang dapat menyebabkan pasien mudah lelah. Kemudian aspek motorik dan motorik kasar pun halus masih baik. Aspek penginderaan tidak ada gangguan kecuali untuk di bagian penghidu, ada kemungkinan ada hidung tersumbat yang dapat menyebabkan hiposmia. Kemudian di aspek yang bicara ada batuk yang dapat mengganggu kontinuitas komunikasi jika pasien harus bicara lama. Kemudian untuk aspek mental tidak ada gangguan. Aspek lingkungan kerja dan organisasi ada anemia yang menyebabkan penurunan konsentrasi. Aspek temporal, kemampuan mengikuti jam kerja penuh terganggu memang karena kondisi pasien memang mudah lelah saat ini. Kemudian aspek ergonomi tidak ada gangguan secara struktur, namun toleransi terhadap aktivitas berdiri lama, berjalan, dan aktivitas berulang kemungkinan menurun akibat kondisi umum dan penyakit parunya. Dari penilaian kecacatan, untuk impairment ada gangguan fungsi respirasi terkait TB paru saat ini, dan juga bronkiektasis. Kemudian disability, keterbatasan kemampuan melakukan aktivitas kerja secara optimal. Kemudian handicapnya tidak ada. Untuk resiko diri sendiri, kalau tidak ada resiko probabilitas penyakit serta kekambuhan infeksi kalau memang tidak menjalani pengobatan secara optimal. Kondisi anemia dan malnutrisi menyebabkan kelelahan sehingga berkonsekuensi penurunan toleransi aktivitas fisik saat bekerja. Batuk kronik dan produktivitas itu dapat menimbulkan ketidaknyamanan saat bicara. Kemudian untuk rekan kerja dan atasan, rekan kerja berisiko mendekat pekerjaan pasien memang kontrol pengobatannya. Kemudian jika penyakit TB sebelumnya tidak diobati dengan tuntas, maka terdapat potensi penularan pada kontak erat di tempat kerja. Untuk lingkungan kerja, terdapat produktivitas menurun karena kondisi pasien saat ini mudah lelah akibat anemia dan malnutrisi. Kemudian untuk toleransi, untuk dari pekerja, pasien mengetahui penyakit dan memang akan dan patuh terhadap pengobatan penyakitnya. Pasien juga mengerti terdapat penurunan toleransi aktivitas fisik akibat kondisi saat ini. Dari atasan dan dari rekan kerja juga memahami dan memberikan support untuk pengobatan jangka panjang. Status layak kerja, tidak layak kerja sementara sebagai guru TK sampai dengan evaluasi ulang saat kondisi klinis stabil. Dalam hal ini adalah perbaikan kadar hemoglobin yang menunjukkan bahwa anemia teratasi dan minimal membaik. Status nutrisi meningkat ditandai dengan perbaikan indeks massa tubuh dan peningkatan toleransi aktivitas fisik, serta gejala respiratori stabil seperti batuk sembuh atau berkurang, tidak ada produksi sputum dan tidak ada perdarahan, demam maupun tanda infeksi aktif. Rekomendasi bagi pekerja, melanjutkan pengobatan ART-nya teratur, kemudian melakukan evaluasi berkala kondisi kesehatannya, mengoptimalkan asupan nutrisi PKTP, kemudian menghindari kelelahan berlebih dan mengatur aktivitasnya untuk mempercepat masa pemulihan dan memeriksakan diri apabila terjadi tanda bahaya. Kemudian seperti batuk darah, sesak napas bertambah, memang untuk penurunan berat badan. Kemudian bagi pemberi kerja, melakukan penilaian ulang fit to work sebelum pekerja kembali bekerja dengan mempertimbangkan penyesuaian beban kerja secara bertahap. Kemudian menerapkan lingkungan kerja yang sehat, penyediaan masker medis untuk digunakan memang bagi yang sedang ada gejala respirasi, dan sosialisasi etika batuk di lingkungan kerja. Kemudian dari pihak keluarga mendukung kepatuhan pengobatan TB, memastikan pasien mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang, dukungan emosional, membantu gejala jika terjadi kekambuhan, dan membantu menciptakan lingkungan rumah bebas asap rokok. Sekian dari saya, terima kasih.
Ya, baik ya, Dokter Rosa ya. Nah, Ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Ini kasus cuma satu hari ini. dok, Oh, ya udah, oke, lanjut. tapi Ya, ada tanggapan dari teman-teman semuanya. bertanya boleh ya dok ya? Boleh, ha. Oke. Terima kasih, Terima Dok. kasih. Izin saya mau bertanya nih, Dok. Nggak usah gini. Oke. Dok, ini tadi kan sudah dinilai kelayakan kerjanya dikatakan temporary unfit ya dok ya. Sedangkan untuk pemeriksaan BTA-nya mungkin tadi sudah dievaluasi hasilnya sudah negatif. Ya mungkin risiko penularannya juga sudah lebih rendah dibandingkan yang positif. Kira-kira kenapa dok pada pasien ini masih dinilai yang temporary unfit dokter? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Dokter Terry. Jadi di sini bisa saya jelaskan bahwa untuk penilaian fit to birth itu kita tidak bisa melihat hanya dari MTB-nya negatif saja, tapi itu memang kombinasi dari uh, kemampuan aktivitas kapasitas fungsi fisik si pasiennya juga, kemudian dari gejala klinisnya si pasien juga turut kita nilai gitu. Jadi seperti halnya di sini misalnya. Meskipun MTB-nya sudah negatif, tapi kalau kita lihat dari kapasitas fisik yang harus dijalankan oleh pasien, kemungkinan pasien tidak bisa menjalani tuntutan atau memenuhi tuntutan untuk aspek fisiknya. Karena pertama, tadi kalau kita lihat ada hipotensi di pasiennya, berarti dari hipotensi, kemudian ada HB juga yang menurun, di situ pasti ada kompensasi dari kardiorespirasi atau kardiovaskular yang memang yang dialami oleh pasiennya gitu. Jadi kemungkinan besar untuk pasiennya cepat lelah atau penurunan konsentrasi yang menurun yang menyebabkan penurunan toleransi aktivitas fisik saat ini itu pasti ada. Jadi di sini karena pasien juga tuntutan kerjanya mengawasi banyak anak yang otomatis memerlukan uh, fungsi awas yang lebih baik dan tinggi gitu ya untuk pekerjaannya. Jadi uh, untuk saat ini lebih baik di temporary unfitkan sampai memang nanti pasien memang mungkin HB-nya sudah mulai naik, kemudian kita bisa ukur ulang lagi untuk aktivitas kapasitas fisiknya gitu, apakah sudah ada perbaikan toleransi aktivitas fisik dari pasien ini. Gitu. Dari saya. Terima kasih dokter. Ini mungkin kesulitan pada kasus-kasus yang TB seperti ini ya dok ya, yang udah destroy tulang lalu paru kiri, yang pasti mungkin mempengaruhi dia gampang lelah itu ke depannya tuh sering. Kemudian anemi 10,8, mungkin penyakit anemi pada penyakit kronik juga nutrisinya kurang, jadi kadang sulit juga kita untuk menaikkan HB-nya begitu. Oke, terima kasih dokter. Ada tambahan kira-kira kasus ini? Izin bertanya mungkin dokter ya, karena mungkin lanjutan dari pertanyaan dokter Tere tadi ya. Tadi kan sudah dibilang kalau misalkan dari kasus ini kan ada mungkin kan dia mungkin ada disfigurement segala macam. Nah itu kan berarti kan erat kaitannya terkait manajemen risiko terhadap pasien ini juga ya. Artinya bagaimana sih manajemen risiko terhadap pasien ini yang berpotensi untuk kasarnya dia itu pekerjaannya kan sudah tidak optimal. Berarti kan kalau misalkan dia tidak optimal, artinya kan berarti dia akan ada resiko ke depannya. Nah, manajemen resikonya ini tuh seperti apa gitu, Dok? Kalau kita bicara manajemen risiko kan kita balik lagi ya ke yang namanya tata laksana okupasi, baik itu individu ataupun tata laksana okupasi komunitasnya. Kalau dari individunya sudah pasti dia harus memenuhi dari rencana perawatan dari paru gitu ya, untuk mungkin dia harus artinya harus sampai tuntas seperti itu. Tapi kalau untuk yang dari komunitas, kita mungkin bisa lihat dulu dari yang mudah aja ya, untuk yang dari kontrol tekniknya mungkin dari kita bisa sarankan dari si pemberi kerja gitu untuk ruangan kelas itu biar sinar mataharinya masuk, mengingat MTD ini kan sensitif banget dengan sinar ultraviolet, jadi dia pasti akan mati gitu dengan adanya sinar ultraviolet yang masuk gitu. Kemudian dengan kontrol administratif, kalau kita lihat balik lagi ke
apa namanya ke kondisi dari si pasiennya itu sendiri gitu, kita bisa melakukan manajemen terkait toleransi aktivitas fisik dari si pasien ini. Jadi kita sebelum dia untuk kembali bekerja, kita udah harus pastikan dulu nih dari MTB dia, selain dia MTB-nya negatif, kemudian dari dari HB-nya dia memenuhi, kemudian daya tahan tubuhnya dia juga terhadap lingkungan sekitarnya juga cukup mumpuni lah untuk tidak lagi balik ke kondisi yang buruk sebelumnya gitu ya, untuk sehingga kan kalau kita bisa lihat dari TB itu bisa menular kan karena tiga dipengaruhi oleh lama kontak, kemudian dari jumlah bakteri yang memang ada, dan terakhir daya tahan tubuh dari si hostnya itu sendiri. Jadi kita harus pastikan itu dulu gitu. Kenapa kita harus pastikan itu dulu? Jadi kita memberikan kalau kita udah memastikan si pasiennya ini sudah baik, otomatis di sekitarnya juga kekhawatiran akan penularan TB itu juga akan berkurang gitu. Kemudian yang berikutnya adalah SOP untuk misalnya gimana caranya batuk, kalau ada batuk yang benar itu seperti apa, kemudian sosialisasi TB ini menular karena apa aja, bisa dicegah dengan apa aja gitu. Kemudian untuk yang APD, sebaiknya sih pemberi kerja yang menyediakan masker medis. Jadi kalau sewaktu-waktu memang ada kondisi yang kalau bisa memang seharusnya ada kondisi medis tertentu, ya, sebaiknya sih tidak bekerja gitu ya, dari baik dari si pasien ataupun teman-teman rekan kerjanya gitu. Tapi kan kadang-kala ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, tetap bekerja, jadi tetap bisa menggunakan masker gitu agar memutus penularan, kalaupun memang ada infeksi saluran nafas dari pekerja mungkin ke anak-anak rekan kerja yang lain. Ya. Berarti kalau bisa kita garis bawahi, manajemen resikonya pada pasien ini dia lebih kayak ke mengendalikan faktor yang dapat memperburuk keadaannya dia gitu ya di tempat kerja, sama juga mungkin mencegah penularan ulang kembali gitu ya pada kelompok rentan di tempat kerjanya. Itu ya Mbak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Kusni. Dokter Maldi ada tanggapan? Hidup ingin menanggapi dok terkait dengan diskusi kali ini. Mungkin sudah cukup baik terkait dengan pengendalian risiko dan juga terkait dengan rekomendasi yang diberikan dari Dr. Rosa terkait dengan penyakit ini. Sebenarnya pasien dengan TB relapse ya kambuh ya Mbak ya. Jadi seharusnya pasiennya juga harusnya lebih aware terkait dengan TB-nya itu, karena terkait dengan edukasi mungkin juga pasien sudah mendapatkan informasi tersebut sebelum waktu kasus pertama seperti itu. Nah mungkin nanti bisa diperhatikan kembali dalam resikonya. Contohnya dari rekomendasi dari Komite Kerja, karena ini kan yang akan dihadapi adalah anak-anak kecil seperti itu ya, yang imunitasnya mungkin belum cukup atau belum stabil seperti itu. Apalagi ini dengan tinggi relapse seperti itu. Artinya untuk aktivasi kembalinya lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi mungkin itu lebih diperhatikan lagi terkait dengan pemberi kerjanya, dari pihak sekolahnya bagaimana cara untuk menanggulangi dari kejadian dari TB tersebut. Dan itu saja tetap. Bisa dijawab. Ya, sebenarnya kalau dari tanggapannya ya Dokter Maldi, untuk terima kasih sebelumnya untuk tambahan dari rekomendasinya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi dari sini, dari kanak ini kita di rekomendasi dari penilaian fit to work-nya adalah temporary unfit, berarti kita si pekerja itu akan tidak bekerja dulu sementara sampai kondisi klinis tertentu dipenuhi gitu ya. Tapi kalau misalnya yang tadi dikatakan Mas Aldi, saya proyeksinya mungkin adalah itu bukan temporary unfit, tapi fit with note gitu ya, dengan catatan. Berarti kalau memang kita akan memfit with note-kan pasien ini, berarti catatan yang mungkin kita harus berikan ke si pihak pemberi kerja itu adalah manajemen toleransi dari beban kerja buat si pasiennya gitu ya. Jadi mungkin kalau memang
kalau memang memungkinkan, misalnya dibawa ini pasiennya ke bagian sisi administratif, jadi di bagian non pengajaran, ya itu boleh dilakukan. Jadi untuk setidaknya meminimalisir kontak dengan anak-anak sebagai kelompok yang rentan. Kemudian kalau memang ada gitu ya, atau ada fasilitas misalnya pengajaran secara online gitu, mungkin karena ini juga ada selain TK juga ada TPI-nya gitu ya, pembelajaran Al-Qur'annya. Jadi mungkin kalau bisa di sisi mengajar secara online untuk bagian itu ada gitu, itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi kita bisa memberikan catatan seperti itu kepada si pemberi kerjanya. Itu sih dokter tanggapan dari saya. Ya, baik. Sebelum ke Dokter Ilyas ya, nanti kan terkait dengan gimana return to work-nya. Ini pasien kan tadi menarik ya, dari Dokter Angga, selain Anda. Hah? Irfanda. Dari Dokter Irfanda, kemudian ditambah dengan Dokter Maldi kan, satu aspek keselamatan pasien dan juga aspek keselamatan bocahnya. Jadi sebetulnya sebelum dia terdiagnosis dengan TB, dia itu sudah menyebarkan ke lingkungannya gitu ya. Dan kita yang waspada di situ. Ini anak-anak kecil di bawah 5 tahun dengan kerentanan cukup tinggi, itu udah termasuk kontak erat. Cuma kan TK biasa 2 tahun ya paling lama ya, 2 tahun. Nah, tapi lumayan juga kalau anak-anak TK kan biasa kalau dengan gurunya sangat intens gitu kan, kadang-kadang seperti ibunya sendiri di rumah dianggap seperti itu, sehingga tidak ada jarak lah dengan mereka ya. Dan ini yang menjadi isu, gimana nasib anak-anak yang pernah diajari itu memang harusnya di screening juga gitu kan. Nah, ini kemudian terkait dengan pasien, coba dilihat fotonya. Dia belum nikah ya. Dan dia TB-nya dari ayahnya ada TB ya? Enggak, Dia bilang sih enggak ya. Coba kita lihat fotonya. Nah, dia. Nah, kalau kita melihat dengan kondisi foto seperti ini, pertama kali TB dia tahun berapa ya? Tahun 2023. 2023 ya. Artinya mungkin kalau kita punya foto yang lama, kita bisa melihat kalau luas rusaknya, artinya dia TB-nya ini sudah berlangsung lama. Mungkin dianggapnya batuk-batuk biasa, sehingga dia batuk biasa nih. Tapi kalau lama-lama kok jadi nyesek karena terjadi atelektasis dan paru kiri ya, sehingga dia berobat gitu kan. Nah, di tahun 2023 ini sudah bekerja sebagai guru ya. Dia dari 2024, 2023 itu dia masih sebagai administrasi nih. Di TK yang sama Enggak, kan? di bagian properti. Oh, CJ properti. ya, setelah itu baru di 2024 Sampai sekarang masih di TK. Iya, Cukup ada. Iya. 2 tahun kan? Nah, kalau kita ngelihat fotonya, lihat itu di sebelah kanan itu ada fibrosis. Ya, gede gitu. Ini gede lagi, Ustaz. Enggak, yang atas tadi. Sama. Nah, enak. Nah, kalau kita lihat ini yang kanan sih relatif masih ada bentukannya ya, masih ada hitam-hitamnya, tapi kita kelihatan di sini ada fibrosis, terus ada bronkiektasis sampai ke bawah gitu kan. Kemudian di sini otomatis yang di sebelah kiri dia rusak semua anggota. Awalnya mungkin kayak gini kan, tapi ada bagian yang sempit, kemudian terjadi sumbatan aliran, sehingga nanti mengalami atelektasis. Udah tertinggal di sebelah belakang sini, di putih semua, dan ya permanen dia rusaknya gitu kan. Kemudian ini kompensasinya selaiganya nggak melebar sebetulnya, tapi ya dia tidak kuasa juga untuk mengkompensasi kekurangan oksigen yang harusnya dengan 2 paru. Ini terus terang tidak bisa diapa-apain. Kemudian kan tadi yang menariknya ada mau rencana balonisasi kan? Balonisasi kan itu rencana berarti ada sesuatu yang mengalami stenosis di mana? Ya. Jadi, ikuti kasusnya. Kasus ini. Bukan, stenosisnya di mana? Di trakea mana?
Udah di bronkoskopi belum? Atau masih rencana kan dok? Rencana ya? Belum di Tadi kan ada gejala stridor kan? Kalau Oh stridor, mungkin di stridor itu tugas kemungkinan dia gangguan penyempitannya ada di saluran mainstem bronkus. bisa di Jadi bronkus utama. stridor ya, atau di bronkus cabang kanan kiri yang masih ada cincin trakeanya sehingga ada sumbatan karena mungkin dia mengalami ada scarring di sana atau mengalami tracheomalacia, dan itu diharapkan dengan difusinasi atau dilakukan pembukaan bisa membuka dikit lah ya. Jadi mungkin sebagian jaringan yang mengalami atelostasis bisa kebuka gitu kan. Kemungkinan dia ada di kalau dilihat sih di atasnya aman ya. Iya aman. Bronkus kiri kali Kiri ya. kayaknya ya. Jadi mungkin masih dari teman-teman intervensi masih berharap yang kiri itu bisa kebuka dan udara bisa masuk lagi. Tapi kalau udah lama, kayaknya udah mengalami jaringan parut yang luas sehingga tidak bisa dibuka gitu kan. Nah, batuk darah kan batuk darah nih. Batuk darahnya bisa aja dari yang sebelah kanan atas itu. Ya, itu bisa aja nanti di situ tumbuh ada jamur, ada pembuluh darah yang tipis, ada kavitas yang pembuluh darah tipis-tipis banget. Dan batuk darah itu nggak bisa diduga. Kadang pun nanti sudah misal dilakukan dengan tindakan katakanlah dilakukan laser atau di counter. Ini kan banyak ini sumbernya. Belum CT scan ya pasiennya. Ini kalau di CT scan kita ini kelihatan jeleknya yang mana-mana kelihatan. Jadi bingung kita. Ini sebetulnya sumber perdananya yang mana? Karena semua berpotensi. Nah gitu ya. Jadi eh, dengan kondisi seperti ini mungkin tindakan bronkoskopi paling mungkin hanya akan melihat kira-kira eh, jalan napasnya seperti apa, kemudian lokasi perdarahannya di mana. Tapi nanti kalaupun nanti berhasil di stop, kemungkinan ada titik lain yang akan berdarah lagi. Nah gitu ya. Kalau di kiri mungkin dia sudah mentok, mungkin dia sudah kayak pinpoint atau menutup sama sekali sehingga tidak bisa dilakukan eh, pelebaran gitu ya. Sehingga dia tentunya ini menjadi kerusakan permanen. Tinggal kita menyelamatkan di Kanan. sisi yang sebelah kanan. Ini masalahnya OAT-nya sudah jalan berapa bulan ini? Bulan ke-7 ya, bulan ke-7 masih kayak gini-gini aja. Ada curiga ke arah resistensi gitu kan, dicek darahnya segala macam gitu kan. Nah itu. Dan nanti komplikasinya tentunya yang pertama dia akan mengalami hipoksemia kronik. Hipoksemia kronik akan meningkatkan resistensi pembuluh darah sehingga lama-kelamaan akan menjadi hipertensi paru dan gagal jantung kanan. Dan dia akan tergantung dengan oksigen selama hidupnya. Nah itu. Nah isunya lagi, walaupun ini sudah 9 bulan, katakanlah BT-nya sudah negatif gitu kan. Ya itu deh, yang anak-anak tadi, kemudian juga eh, resiko penularannya bagaimana gitu kan. Jadi kita mesti kaji ulang dulu mungkin. Kalau kita masih bikin temporary aktif gitu ya, karena dia bekerjanya cukup beresiko buat dirinya, bahkan yang paling penting beresiko buat anak-anak didiknya gitu ya. Dan lingkungan sekitar gitu kan. Nah, itu yang jadi kendala nanti ya. Ya nanti legalnya dari tim okupasi gimana? Kalau kalau dari kita dari Palu dengan kondisi seperti ini walaupun sudah 7 bulan, kita mungkin kalau ngajar dewasa sih nggak terlalu ya anak-anak yang sudah usia sekolah tinggi SMP segala macam untuk kuliah itu tidak terlalu dengan catatan dia proteksi dirinya atau dia punya kesadaran untuk pakai masker pada saat mengajar. Tapi kalau kayak ini ya dihitung lagi kan saya kira-kira bisa nggak deh gitu kan. Anak ini gitu ya. Sip, itu ya dari saya. Mungkin dari Dokter Ilyas ada tanggapan lebih komprehensif terkait dengan bagaimana nasib pekerjaannya nanti. Terima kasih dokter atas masukannya dokter. Ada Dokter Ilyas kan? Dokter Ilyas. Atau Dokter Arif? Ada dokter Iris. Ya silakan. Iya, saya memberikan tambahan ya yang disampaikan oleh Dr. Fialdi ya dari sisi kedokteran okupasi. Ada beberapa hal dari statusnya Dr. Rosa ini yang harus dipertimbangkan dalam penilaian kembali kerjanya. Yang pertama, ini kan usia masih muda, gitu ya. Yang kedua, dia punya ada resiko terhadap lingkungan, dan arti ini adalah klien, yaitu anak-anak, dan ada resiko dari diri sendiri.
Nah, di sini baru terlihat dari risikonya, tetapi aspek toleransinya ini yang kita sebagai dokter okupasi harus bisa menyampaikan secara jelas kepada pemberi kerjanya. Yaitu di sini kan kalau dari guru TK berarti kan pemilik TK-nya. Ya, karena di Indonesia itu TK ada dua tipe, TK swasta dan TK negeri. Ini yang mana? Swasta, dokter. Yang swasta. Nah, kalau swasta itu biasanya harus dijelaskan dengan gamblang ya. Dan biasanya penampakan orangnya juga harus kita perhatikan ya. Nah, dari kasus ini sebagai dokter okupasi kita harus memastikan dua hal. Yang pertama ada risiko penularan, yang kedua ada risiko penyakit terhadap pekerjaan terhadap penyakitnya, atau kita bilang namanya perberatan penyakit karena adanya faktor pekerjaan. Karena kita sudah bisa declare ini bukan penyakit akibat kerja, dan kita tinggal satu cari apakah ini menyebarkan atau misalnya infeksius atau tidak. Kalau dari dokter paru menyatakan tadi belum bisa dinilai atau bisa dinilai tetapi resiko tinggi kepada anak-anak di bawah SD misalnya contoh, ya kita akan bilang ini berarti sudah tidak bisa dikembalikan kerja. Yang pertama ya untuk masalah resikonya. Sampai kapan? Tentunya sampai dinyatakan sembuh atau tidak. Nah, tapi lagi-lagi kalau secara regulasi, kalau dia sudah jalan 7 bulan, itu waktunya tinggal sebentar lagi untuk menyatakan dia bisa balik kerja atau tidak. Jadi planningnya Dr. Rosa ini belum kelihatan untuk kembali return to work-nya ya sampai berjalan 2 tahun kemudian itu seperti apa. Ya, dan sebagian besar sih memang guru TK SD ya, kalau dia bukan SD internasional atau SD swasta yang bonafit, biasanya tidak terlindungi atau tercover ya dari yang namanya asuransi. Ya, dan pembayarannya juga standar. Nah, itu juga harus dipastikan. Ya, kenapa? Supaya ada persiapan pada diri diri sendiri dan ada persiapan bagi sekolah untuk nanti kalau harus mencari penggantinya. Ya, apalagi tadi sudah disampaikan bahwa yang kirinya sulit untuk bisa diselamatkan, ya parunya. Jadi kita hanya bisa berharap ke arah kanan. Nah, kalau guru TK kan effortnya luar biasa ya dari misalnya vokalnya, terus fisiknya, mentalnya, yang itu semua dipengaruhi oleh juga parunya. Artinya pekerjaannya itu dapat memperberat kondisinya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi harus dilihat tadi aspek resiko dan toleransinya yang harus dikuatkan, terutama adalah toleransinya ya yang belum kelihatan, resikonya sudah cukup baik. Nah, terus kemudian kalau memberikan rekomendasi itu spesifik saja ke dokter Rosa, bukan rekomendasi klinis yang dikuatkan dari dokter okupasi. Di sini dokter Rosa seolah-olah seperti dokter paru nih, semuanya adalah masalah klinisnya. Klinis cukup singkat saja, ya misalnya laksanakan atau misalnya kegiatan terkait dengan penyakitnya ini sesuai dengan anjuran dari apa namanya TS spesialis paru, udah selesai gitu aja. Tapi yang penting bagi kita tuh seperti apa ya. Saya belum lihat apakah Dokter Rosa mau mengurangi kemungkinan nanti jam kerjanya atau kegiatannya, itu juga harus diperhatikan. Karena pengklasifikasian pekerjaannya itu nggak kelihatan tuh Dokter Rosa. Dari yang disampaikan oleh Dokter Rosa, mana yang memerlukan yang namanya kemampuan dari suara, ya nafas, dan sebagainya itu belum kelihatan. Yang baru kelihatan difokuskan hanya ke match gitu ya, padahal harus dijelaskan. Tadi misalnya ada mengaji bersama, terus misalnya atau bernyanyi bersama, ya, terus habis itu mengajar, itu kan suatu hal yang perlu namanya apa namanya kendali nafas yang baik. Nah, dengan kondisi seperti ini juga kan nanti setelah dia dinyatakan sembuh dan ada sisa atau sequelae dari penyakitnya juga harus dinilai ya aspek dari toleransi dia sendiri ya, apakah dia bisa dengan kondisi ini misalnya bernyanyi bersama, mengaji bersama, atau bisa mengajar untuk anak-anak tadi ya. Kalau nggak bisa berarti ya memang dia harus dimodifikasi gitu. Nah, kalau sudah dimodifikasi prinsip dasarnya apakah pemberi kerja mau terima atau tidak nanti urusan yang lain. Yang penting intinya sebagai seorang individu usia produktif, kalau dia bisa bekerja kita akan sarankan untuk bekerja. Tetapi kalau tidak, maka tidak perlu ya. Jadi nanti saran rekomendasinya lebih diperjelas lagi dari aspek okupasinya ya terkait dengan tuntutannya.
Nah, terus ini juga saya belum lihat nih dari saran apa namanya saran untuk lingkungannya ya, apakah perlu ada namanya surveillance ya terhadap anak didiknya, guru-guru yang sekitarnya. Itu ada nggak tadi disampaikan? Belum ada dokter ya untuk ke Iya. anak-anak dokter. Untuk Hmm. gurunya, teman-temannya. Jadi juga kayaknya boleh banget. Enggak Iya, kayaknya sih dok. karena prinsip dari kedokteran okupasi itu bukan hanya surveillance untuk dirinya sendiri, individu, tapi surveillance untuk komunitas juga harus ada, harus muncul. Kan kita nggak tahu apakah dia tertegak ketika pas baru mulai sakit atau sudah sakit dulu, jadi akan ada resiko. Maka surveillance lingkungannya ataupun surveillance medis untuk komunitasnya itu harus ada. Di sini dokter Rosa yang belum kelihatan, harus kuat dok. Nanti kalau dokter di tempat kerja pun juga sama. Kalau kita tahu TB, ternyata dia di satu klaster yang menjadi kemungkinan resikonya ada satu klaster, itu yang harus di screening gitu. Kalau misalnya ternyata dia tidak ada masalah, dari dokter paru mengatakan negatif respon, aman. Tapi kalau ada yang positif, baru ketahuan secara dini akan lebih mudah untuk tata laksananya. Ya, itu yang menyebabkan kenapa TB di tempat kerja itu menjadi seperti bom waktu. Ya, nanti nggak ketahuan muncul, terutama pada pekerja-pekerja padat karya kayak pabrik pembuatan sepatu, pabrik misalnya baju, konveksi dan sebagainya itu wajib deh di karyawan itu setiap tahun ada aja yang kena TB. Ya kenapa? Karena tadi proses surveillance terhadap medis komunitasnya itu tidak berjalan dengan baik, termasuk dengan lingkungannya. Ya itu yang harus ditambahkan. Rasanya itu saja sih dari saya. Saya kembalikan lagi ke Dr. Rosa atau Dr. Maldi. Terima kasih dokter Ilyas. Terima kasih Dokter Ilyas. Selanjutnya kita lanjutkan Kasus yang kedua ya. sesi yang kedua dengan presentasi Dokter Ferry. Silakan dokter. Saya izin share tadi dong. Share. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi Dokter Efriadi, spesialis paru konsultan. Selamat pagi Dokter Ilyas, spesialis okupasi. Saya Tere, akan mempresentasikan laporan kasus yang kedua atas nama Tuan MS, usianya 64 tahun, awal rawat 4 Maret 2026, dengan diagnosis awal adenokarsinoma paru kanan T4N3M1A pleura stage 4A PS1 EGFR wild type progressive disease dengan CAP PSI 104, usia, jenis kelamin, keganasan, dan hematokrit. Dengan masalah nyeri kanker fase 7 dan sudah perbaikan ke fase 3, efusi pleura kanan, batuk bercak darah, anemi, dan malnutrisi. Untuk keluhan utama pasien yaitu batuk bercak darah sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien datang dengan keluhan batuk bercak darah 2 hari, disertai dengan batuk berdahak sekitar 4 hari. Dahak warnanya juga agak kekuningan, dan ada keluhan sesak yang hilang timbul, terutama saat beraktivitas berat dan membaik bila istirahat. Terdapat juga nyeri dada kanan bawah hilang timbul, demam kadang-kadang, suhu tidak diukur. Selain itu, pasien juga mengeluhkan suara serak dan disertai lemas, tidak ada mual muntah, makan hanya sekitar 1/4 porsi. Berat badan turun sejak awal sakit hingga saat ini sekitar 25 kg. Tidak disertai keringat malam, diare. Selain itu juga ada keluhan kedua kaki bengkak sejak 1 bulan terakhir. Saat ini pasien sedang menjalani radioterapi, direncanakan radioterapi ke-6 dari 25 kali. Kemudian pasien juga telah menjalani kemoterapi lini pertama, siklus ke-6 dengan karboplatin dan paclitaxel terakhir tanggal 19 September 2025. Untuk riwayat dahulu, riwayat TB, diabetes, keganasan, hipertensi disangkal. Untuk riwayat penyakit keluarga, riwayat kanker juga disangkal. Ibu pasien hanya menderita hipertensi. Pasien sudah menikah, pasien juga merokok 32 batang per hari selama 30 tahun, IB berat. Saat ini sudah tidak merokok. Untuk pekerjaan, pasien bekerja sebagai pemilik konveksi kain, namanya adalah Cordia Collection, itu selama sekitar 40 tahun. Lingkungan tempat tinggal, rumahnya di Pulau Gadung, dekat dengan jalan raya besar, jauh dari pabrik, atap genteng, lantainya keramik.
Dari anamnesis penyakit paru akibat kerja, pasien bekerja di konveksi kain, bidangnya sebagai pemilik konveksi kain, lama kerja kurang lebih 40 tahun, dari tahun 1986 sampai 2025. Pasien mulai tidak aktif bekerja dalam satu tahun ini karena sakit. Untuk pekerjaan, pasien bekerja sebagai pemilik konveksi kain dan setiap hari terjun langsung ke tempat pengerjaan kain dan penyablonan untuk mengawasi serta membantu merapikan kain yang baru dipotong untuk dilanjutkan sablon. Untuk durasi kerja sekitar 6 hari per minggu dari Senin sampai Sabtu, mohon maaf, dari Senin sampai Jumat, kurang lebih 6 sampai 7 jam per hari. Kemudian untuk istirahat hanya 2 jam, namun kadang bisa lembur tergantung jumlah permintaan kain. Pasien juga dikatakan bekerja tidak menggunakan APD seperti masker. Tidak ada jaminan tenaga kerja yang diberikan oleh perusahaan atau tempat dia bekerja. Pasien hanya menggunakan kartu BPJS Kesehatan untuk berobat. Pasien mengatakan tidak ada rekan kerja yang mengeluhkan hal yang sama dengan pasien. Untuk pemeriksaan fisik pada tanggal 6 pada saat Maret, awal masuk 4 Maret, tampak sakit sedang, kompos mentis, tekanan darah, nadi, dan napas dalam batas normal, saturasi 90% dengan udara ruang. Untuk berat badan 45 kg dengan IMT 16,5, gizi kurang. Dari pemeriksaan fisik didapatkan konjungtivanya pucat, kemudian dari pemeriksaan paru, asimetris kanan tertinggal, fremitus kanannya menurun, dan redup pada hemitoraks kanan, dan vesikularnya menurun pada hemitoraks kanan, disertai dengan ronki pada kedua lapang paru minimal. Kemudian pada ekstremitas bawah didapatkan juga edema pada tungkai bawah. Berikut adalah foto toraks pasien pada tanggal 4 Maret 2026. Tampak gambaran konsolidasi dengan atractasis pada hemitoraks kanan disertai efusi pleura kanan. Berikut adalah potongan CT scan pada tanggal 24 Desember 2025. Dapat terlihat massa solid dengan tepi irreguler pada segmen 6 lobus inferior paru kanan dengan ukuran terpanjang sekitar 11,4 cm, disertai dengan emfisema sentrilobular paru bilateral, terutama lobus superior, ada fibrosis dan traksi bronkiektasis pada segmen 8, 10 paru kanan. Dan pasien juga telah dilakukan resist dengan hasil resistnya progressive disease. Berikut untuk hasil laboratorium ditemukan Hb-nya 9,1 dengan leukosit 13.460 dengan neutrofil 90,2. Kemudian sudah dilakukan transfusi, Hb-nya meningkat 12,9, leukosit perbaikan, dan neutrofil juga menurun. Kemudian untuk hasil lab lain dalam batas normal kecuali natrium agak turun 128. Jadi pasien kami diagnosis dengan adenokarsinoma paru kanan T4N3M1A, stage 4 APS1 EGFR wild type progressive disease dengan CAP-PSI 104, masalah nyeri kanker fase 7 perbaikan ke fase 3, batuk bercak darah, anemi perbaikan, dan malnutrisi. Dengan pemberian terapi infus NaCl, antibiotik levofloxacin, asam tranexamat, vitamin K, ranitidin, MST, laktolosa, dan kodein. Berikut untuk 7 langkah diagnosis penyakit paru akibat kerja. Untuk diagnosis klinis adenokarsinoma paru kanan T4M3M1A pleura stage 4 APS1, EGFR wild type progressive disease. Kemudian untuk pajanan di tempat kerja, pasien bekerja sebagai konveksi kain. Untuk pajanan fisik yaitu ada debu serat kain, kemudian kebisingan mesin jahit dan mesin potong kain. Kemudian untuk pajanan kimia ada zat bahan kimia sablon, tidak disebutkan zatnya apa. Kemudian untuk yang biologi ada jamur pada kain di tempat lembab, ergonomis, kemudian pasien juga berdiri lama saat mengawasi proses produksi, kemudian mengangkat kain serta memeriksa tumpukan kain. Untuk psikososial, beban kerjanya berlebih 6-7 jam per hari, bahkan bisa lebih atau lembur apabila permintaannya tinggi. Kerja juga monoton dan tekanan waktu seperti deadline produksi. Kemudian untuk hubungan antara pajanan, bahan, atau agen dengan penyakit, ada beberapa studi yang saya ambil. Ini studi kesehatan kerja pada pekerja industri tekstil yang terdiagnosis kanker akibat zat karsinogen. Ini oleh program studi kesehatan masyarakat di UPN. Pada studi ini dikatakan studi observasional deskriptif pada 62 pasien kanker di Purwakarta yang bekerja atau pernah bekerja di industri tekstil. Data diambil dari catatan rekam medis periode 2018 sampai 2019. Hasil dari penelitian ini, mayoritas pekerja tekstil yang terdiagnosis kanker menderita kanker paru. Hal ini dikaitkan dengan
pajanan bahan berbahaya di tempat kerja, terutama asbes, juga formaldehida, pewarna sintetis, serta debu serat tekstil dan partikel kimia yang terhirup terus-menerus. Yang kedua ada juga jurnal dari Unisba, ini merupakan studi eksperimental pada hewan coba yang meneliti hubungan pajanan pewarna tekstil golongan azo dengan lesi kanker paru pada tikus hewan cobanya. Industri tekstil menggunakan berbagai pewarna sintetis, sekitar 60% proses pewarnaan menggunakan pewarnaan azo dengan penggunaan global mencapai sekitar 300.000 ton. Pewarnaan azo ini dimetabolisme menjadi benzidin, suatu zat karsinogenik, dan pajanannya melalui inhalasi, kontak kulit, atau ingesti. Hasil penelitian ini menunjukkan pajanan subkronik, yaitu 13 minggu pewarnaan azo, tidak menyebabkan lesi kanker paru pada tikus, namun hanya perubahan inflamasi dan kerusakan paru ringan. Meskipun belum muncul kanker, efek genotoksik dapat terjadi dan berpotensi menyebabkan kanker, namun membutuhkan pajanan yang lebih lama. Kemudian yang ketiga, ada juga studi cross-seksional. Ini mengevaluasi risiko toksikologi pada pekerja sablon akibat pajanan bahan kimia di kota Yaounde, Kamerun, ini di Afrika Tengah. Mayoritas subjek adalah laki-laki berusia 35 tahun. Bahan kimia tinta yang paling sering yaitu plastisol dan matte ink, dan pelarut organik seperti benzin, metanol, aseton, toluen, dan lainnya. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pekerja sablon terpajan bahan kimia yang bersifat toksik, bahkan karsinogenik. Sekitar 80% produk memiliki risiko toksikologi sedang hingga tinggi, yang secara teori dapat meningkatkan risiko kanker paru pada pajanan jangka panjang. Namun ada juga studi dari jurnal Occupational Medicine dan Toksikologi yang menilai di antara pekerja tekstil, ini studi kohort retrospektif menilai 14.650 pekerja industri tekstil di Lituania, diikuti selama 25 tahun. Peneliti menghitung pajanan kumulatif debu tekstil dengan risiko terjadinya kanker paru. Ditemukan 70 laki-laki dan 15 perempuan yang terdiagnosis kanker. Namun peneliti menemukan hubungan yang terbalik antara pajanan debu kapas dengan risiko kanker paru. Hal ini diduga karena endotoksin bakteri dari debu kapas yang menguatkan sistem imun, respons inflamasi, dan stimulasi mekanisme imun antitumor. Untuk menentukan apakah pajanan dialami cukup menimbulkan diagnosis klinis, pada pasien ini masa kerja sekitar 39-40 tahun, sejak pasien berusia 24 tahun. Jumlah jam terpajan per hari kurang lebih 6-7 jam. Rumah pasien tempat tinggal berada di samping tempat kerja, dan seringkali jam kerja menjadi lebih panjang. Tempat konveksi buka selama 6 hari setiap minggunya. Kemudian pasien juga tidak menggunakan APD, masker selama bekerja, dan konsentrasi di tempat pajanan tidak pernah diukur. Untuk menentukan faktor individu yang berperan, untuk riwayat penyakit dahulu disangkal, dari riwayat penyakit keluarga hanya ibu yang menderita hipertensi, tidak ada penyakit riwayat keganasan. Untuk pasien merokok IB berat. Pasien juga sudah mulai bekerja di konveksi kain sejak usia 23 tahun tanpa menggunakan masker. Untuk pajanan di luar tempat kerja, pasien tinggal di daerah Pulau Gadung, persis di depan jalan raya besar. Untuk kebiasaan seperti membakar sampah atau punya hobi lain itu disangkal. Untuk diagnosis penyakit paru akibat kerja, untuk penyakit paru atau kanker paru yang kemungkinan masih berhubungan dengan pajanan kerja. Dan kesimpulannya, untuk pada pasien ini yaitu penyakit paru yang belum dapat disingkirkan akibat pajanan kerja. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Kita lihat dari awal dulu ya. Iya, Dok. Tapi ada tanggapan nggak teman-teman okupasi? Ini kan kaitannya dengan pekerjaan, tapi masalahnya kerjanya kan informal ya, sendiri nih. Iya, Dok. Pas gue udah mau kerja atau enggak, gitu kan? Nah, gitu. Tapi kalau dari aspek okupasi terkait dengan penilaian-penilaian, kan tadi ada aspek ergonomik segala macam itu, menurut teman-teman ini ngarahnya ke akibat kerja atau bukan? Sebelum ke dokter Ilyas ya, nanti saya komentar terkait dengan klinisnya dan aspek parunya ya. Tapi saya dulu ya, nanti setelah saya ini berkomentar, teman-teman boleh menanggapi terkait dari aspek okupasi. Ini kan pasien udah tegak dengan adenokarsinoma ya, kemudian dengan tipe yang ada efusi pleura ya. Kalau kanker paru sudah ada gangguan di pleura dan tempat lain, itu biasanya udah langsung stage 4 ya. Artinya kalau bendanya kecil dan kemungkinan bisa dioperasi pun dia tidak bisa layak operasi. Kemudian dia dilakukan pemeriksaan namanya IGFR. Itu maksudnya dengan diperiksa tadi, kalau mutasinya ternyata positif dan bagus, dia kemoterapinya bisa menggunakan terapi target.
Nah, terapi target itu kemo dengan menggunakan pil yang harganya bervariasi 200.000 sampai 300.000 per butirnya. Kalau dia bagus responnya, misalnya dalam 4 bulan diberikan terapi tadi tidak ada efek samping, kemudian ternyata dia klinisnya bagus dan dilakukan evaluasi bulanan, 4 bulanan bagus, dia bisa seumur hidup pakai terapi target. Dan itu jauh lebih menguntungkan ketimbang pasien melakukan kemoterapi yang konvensional. Kalau kemoterapi yang konvensional biasanya waktunya kan tiap 21 hari sekali. Tapi jarang yang tepat waktu. Karena syaratnya banyak. HB-nya berapa, leukosit berapa, trombosit berapa, sehingga kadang-kadang dia molor dan kadang-kadang dia masuk bukan untuk kemo, tapi perbaikan kondisi atau dengan komplikasi lainnya gitu ya. Nah ini dengan ada nyeri cancer. Coba kita lanjut lagi kawan-kawan bisnis. Nah kan ini batuk darah juga ya. Jadi batuk darah itu bukan hak miliknya dari TB ya. Kanker paru juga bisa menimbulkan batuk darah karena terkait dia tumbuh dengan cepat dan punya vaskular yang banyak dan tipis-tipis dan rapuh ya, sehingga gampang berdarah. Apalagi kalau dia sudah mulai menginfiltrasi atau tumbuh menembus di jalan nafas, kesenggol-senggol dikit berdarah kayak gitu ya. Dan batuk darahnya bisa lebih masif lagi gitu ya. Kemudian selain dia batuk darah tentunya menekan jaringan sekitar sehingga parunya volumenya berkurang. Mungkin kalau di awal mikirnya ini jangan-jangan TB gitu ya. Nah, berat badannya turun dari 65 ke 40 dalam waktu berapa Kurang lama lebih itu? setahun loh. Setahun ya. Kalau ingin setahun. Nah, kemudian dia di radioterapi karena Kan nyeri cancernya. ya udah ke target tuh. Yang Ah, target. Setelah kemo lanjut radioterapi. oh, tapi targetnya gagal ya. Kan terap wildcard dok, jadi Oh kemoterapi iya. IP udah 6 siklus ke-6 sudah selesai, dilanjutkan radiasi, sekarang ternyata resist progresif dok, Oh. jadi mau rencana lini kedua Lini tapi kedua. belum perbaikan kondisi dok. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian dia ya tipikal teman orang-orang yang bekerja di konveksi ya. Konveksi ini banyak di Bekasi, di kawasan Ciledug tuh banyak tuh. Jadi kadang-kadang tempat kerjanya itu bareng dengan tempat dia tinggal, ya. Kemudian dengan ruangan yang sempit, tumpukan kain bal-balan itu, kemudian guntingannya dan serpi-serpian itu di lantai juga banyak. Dan biasanya kebanyakan adalah perokok. Jadi udah banyak debu dia ngerokok di Sampai situ semua. kan ke konveksi gitu. Nah, ya sebenarnya kan dia owner ya, tapi kan mungkin dia nggak langsung jadi ketua nih. Biasanya ini orang Padang kali ini ya. Siapa namanya? Namanya Pak Syarif. Dia Pak Seri orang Padang biasanya. Oh, Ya, jadi dia awalnya ya Syarif. namanya perantau ya, pasti dia merintis dulu dari kecil-kecil, kemudian dari sampai punya anak buah, hingga 40 tahun dia jadi bos gitu kan. Nah, jadi itu sangat berpengaruh ya. Tapi kan kita sulit mengukur kira-kira apakah dia sepanjang hari ada di situ. Kecuali emang dia bisa memastikan saya sepanjang hari sih. Bahkan mungkin dia Sabtu Minggu nggak ada libur ya, karena banyak orderan biasanya kan. Dia akan berkurang intensitasnya kalau pesanannya sedikit, gitu kan? Ya, lanjut lagi. Lalu, nah, dia 40 tahun di konveksi, setahun ini nggak bekerja lagi ya. Iya, agak sakit. Nah, apalagi dia selain dengan pemotongan kain, kemudian penjahitan dan juga sablon ya. Sablon ini menggunakan ada chemicalnya ya. Ada dok. Katanya M10 tapi saya nggak nemu tuh dok. Apa M10 tuh M10 tuh Merek kali itu. itu mungkin. Ya, itu yang perlu diselidiki lagi. Kira-kira itu bahannya apa dan apakah dia melakukan proses penyablonan tiap hari gitu ya. Mungkin kaos dia kali ya, ada sablon segala macamnya. Dan akan RSP dok. Ke RSP sering minta ke beliau juga. Oh. Dia salah satu pemasuknya dok. Ya mungkin dia pelanggannya adalah orang instansi, ditambah lagi mungkin pas mau pemilu dia banyak nih itunya ya. Senin hingga Sabtu, kayak Minggu tutup berarti dia nggak ada jaminan ya karena dia punya sendiri ya. Iya. Lanjut lagi. Ini perusahaan fisis waktu itu dok Maret. Oke, jadi kanker parunya ada di kanan.
Di sebelah kanan. Nah, kita lihat gini. Kalau kita melihat sepintas lalu dari ronsen ini, itu kan kelihatan ada sesuatu konsolidasi inhomogen di paru sebelah kanan ya. Tidak membuat pendorongan jantung yang signifikan. Artinya ada sesuatu di sana, katakanlah benjolan, dan ada juga yang benjolan tadi menekan jalan napas sehingga mengalami atelektasis, sehingga tidak terjadi pendorongan jantung. Kalau dia masa yang murni masa belum ada penekan yang lain, biasa jantungnya akan terdorong ke sisi yang sehat gitu ya. Nah, kemudian eh, saya kira cairan minimal ya, karena Minimal. masih kelihatan hitam-hitamnya itu yang di pojok kanan. Kalau murni cairan biasanya putihnya kayak gini nih. Di mana kayak gini ya. Kemudian ada kayak ya, ada cairan mungkin nggak banyak gitu ya. Jadi kalau kita ketemu di daerah mungkin mikir oh TB nih gitu kan. Terus diobati TB dan delay biasanya. Kalau ada delay dari lanjut. Oke. Nah, kemudian foto. Ternyata Gede banget. Ini posterior. ini masanya menempel di ini kanan, ini kiri. Dia menempel di dinding dada belakang. Sehingga ya ngopet ya, karena dia mendesak tulang nih. Bisa mendestruksi tulang sehingga nyeri gitu ya. Kemudian di sini, nah ini apa ini? Bronkus utama kanannya. Lupus Di bawah kanan. ditekan nih, udah sempat dia gitu kan. Dan Inggris masih aman. Kemudian kayak menempel juga di liver. Iya. Ada gangguan liver ya? Untuk fungsi hati OTPT masih normal sih dok. Nah, jadi yang paling memungkinkan pada awal supaya cepat diagnosis kan dilakukan TTNA ya, Ya. TTB ya, Kalau ini bronkoskopi dok. bronkoskopi. TTNA nggak dapat ya. Aku belum lihat lagi kalau TTN adalah. Nah, kalau dilakukan TTNA maksudnya dilakukan biopsi pasien telungkup nih dengan panduan CT scan. Jadi di CT scan nanti akan lokasi sini nih ditandai nanti sama dokter radiologinya, baru operatornya akan melakukan pengambilan dengan biopsi tadi sehingga mendapatkan jaringan. Ini dapatnya di bronkoskopi, mungkin dapatnya dibuka ya. Bronkus sama Mungkin kanan. udah ke trunkus intermedius sudah udah bawah ya. Iya, berarti nggak jauh-jauh dia dapatnya. Dicubit di sana munculnya adenokarsinoma. Ini tumor perifer. Oke, lanjut lagi. Untuk hasil lab. Leukosit meningkat ya, mungkin ada infeksi. CAP dok. HB turun. Lagi. Limfositnya rendah ya, imunnya jelek kita. 4,3. Harusnya 20, 46. Nah, tadi khusus 28. Oke, lanjut. Terapi yang kita berikan. Nah, jadi nyeri kansernya itu disebabkan karena penekanan massa ke dinding dada belakang dan kemungkinan sudah mulai mendestruksi iga gitu ya. Makanya dapat dia MST itu morfin ya, morfin oral, efek sampingnya bisa mual-mual muntah, bahkan bisa jadi tidur gitu ya. Tambah lagi kodein tuh. Bunda. Lanjut lagi. Oke, diagnosis klinis. Oke, ini. Kemudian yang kedua, nah, pajanan di tempat kerja. Ini kan kalau teman-teman okupasi lebih dalam biasanya ya, sampai aspek yang lain juga. Tapi mungkin secara singkat akan bisa menilai ya. Debunya serat kain. Apakah debu serat kain termasuk ke dalam katakanlah karsinogen kelas berapa gitu ya, dokter Tere ya. Kemudian zat bahan kimia sablon itu dicari. Kemudian lebih menguatkan lagi kalau dia ternyata tinggal di situ juga. Sebelahan dok. Oh, sebelahan. Tapi di lingkungan itu. Beda gedung. Ya, oke. Terus lanjut. Nah, ini ada beberapa jurnal yang menyatakan kalau ini yang lokal ya. Ya, ini lokal sih dok. Enggak sulit. Lanjut lagi. Dan yang pada hewan coba juga dok. Pada hewan coba ini penelitian. Tapi ini bukan sablon ya dok. Bukan sablon ya. Tapi kan kita nggak tahu bahannya apa. Iya benar. Kan? Terus lagi. Terus ini kalau yang di Afrika ini juga lebih ke bahan-bahan sablon. Cuman ini ada juga kalau yang mengatakan malah berbanding terbalik ini zat kapas dok, debu kapas. Malah ada efek proteksinya dok. Debu kapas kan biasanya bisinosis ya. Ya kan? Beda. Ada nggak yang selain bisinosis dia bisa menimbulkan keganasan gitu kan?
dan ada endotoksin juga kan. Tapi kan biasanya kalau Endotoksin yang barang tekstil kan ada banyak sintetik banyak, biasanya kan. benar. Sebenarnya chemical biasanya. Chemical. Kecuali dia pemintal benang gitu ya. Kemudian ya 39 cukup lama pajanannya. Kemudian dia ini bisa relatif menguatkannya, tapi walaupun demikian kita mesti melengkapi data-datanya Ya. gitu kan. Nanti lanjut lagi. Rokok ya. Ya, merokok. Ya. Pernah TB nggak? Disangkal sih dok. Sangkal ya. Jadi ini dia memang udah apa namanya itu sudah jalan hidupnya mendapatkan apa nama itu kesejahteraan dengan jadi juragan konveksi. Ini Konveksi. banyak kayak gini. Terus Tinggalnya Nah, persis di sini dok. dekat sini. Jalan raya. Dok. Oke, ya. Dokter Tiri menyimpulkan ini suatu Ya, mungkin masih terkait dengan penyakit akibat kerja atau yang Mungkin. penyakit PAK gitu kan. Bisa jadi. Ya, gitu ya. bisa juga. Nah, dari teman-teman okupasi sebelum Dokter Ilyas mohon tanggapan. Izin menanggapi ada. Ya, Anda. Yang pertama, kalau misalkan terkait dari diagnosa apakah ini suatu PK atau bukan, berarti kan kembali lagi kan ke dalam 7 langkah itu. Benar. Kita breakdown satu persatu, mungkin dari langkah kedua, pajanan yang memungkinkan berdasarkan evidence base yang Dr. Tere cari itu kan berarti kan either dia itu dari pajanan fisik yaitu debu, serat kain, atau dari bahan sabunnya gitu kan. Kalau misalkan dari langkah tiganya kan, kalau misalkan dari serat kain kan itu kan inkonsisten dokter ya. Berarti yang paling memungkinkan itu mungkin dari si sablonnya seperti itu dong. Pertanyaannya adalah di sini kembali kita nggak tahu pajanan dari sablon itu zat kimianya apa. Iya. Tapi kan memang dari yang saya ketahui memang kebanyakan zat sabun itu memang banyak mengandung azul yang tadi dokter Azul. tadi sebutkan. Dan dari azul tersebut akan dimetabolisme menjadi benzidin. Benar, benzidin itu merupakan zat toksikan yang masuk ke dalam kelas 1 berdasarkan International Agency for Research and Cancer gitu kan. Tapi ya kembali lagi kita nggak tahu secara pasti. Benar. Kalaupun kita bisa menebak-nebak, oke ini dia karena azo, tapi kita masuk ke dalam langkah berikutnya, langkah keempat. Karena kan kembali lagi dia ini kan pemilik ya, Iya, pemilik. bukan operator. Jadi, namanya pemilik berarti kan dia kan kerjanya ke sana kemari gitu loh. Ya berarti dia di bagian kasarnya di divisi yang penyabonan, dalam 1 hari dia datang belum tentu dia di situ terpajang lama gitu kan dokter ya. Jadi ya dari waktu pajanannya terkena si sabun tersebut juga tidak bisa dipastikan seperti itu. Jadi di sini kembali lagi masih banyak faktor yang belum bisa ditelah lebih lanjut gitu kan. Jadi masih banyak faktor yang tanda tanya. Ya berarti bagi saya kan masih banyak faktor tanda tanya seperti itu, akhirnya konsentrasi pajanan yang didapatkan oleh si pekerja ini juga jadi tanda tanya juga kan. Maka menjadi tanda tanya tersebut ya kesimpulannya sih dari runutan tersebut berarti masuknya lebih ke bukan PAK-nya. Seperti itu. Makasih dokter. Mempengaruhi mungkin gitu ya. Iya. Mempengaruhi. Dr. Madi, apakah sependapat dengan Dr. Irfanda? Iya dok. Ini menambahkan dokter. Jadi dari penjelasan tadi ya proses dokter Tere mungkin sudah baik ya. Cuma nanti ditambahkan yang pertama kan ini kan lebih difokuskan pada bahaya potensial di fisika dan kimia. Untuk yang fisika tadi sudah dijelaskan sama Dr. Irfanda, sama nanti dari kimia kita juga masih belum tahu ya tentang zat sablonnya yang dipakai apa. Selanjutnya itu juga dari debunya, itu juga kita belum tahu dari bahan yang dipakai, kaosnya itu bahan apa gitu. Bisa dari kapas, bisa dari polyester atau yang lain-lain, itu juga bisa termasuk salah satu penyebab yang mungkin kejadian dari kanker paru. Tadi dari klasifikasi dari Dr. Irfanda tadi sudah dijelaskan itu ada kelas 1 seperti itu, jadi itu sangat tinggi untuk terjadinya kemungkinan kanker paru. Selanjutnya tidak menutup kemungkinan dan dari pajanannya
Yang pertama itu dari kondisi lingkungan kerjanya. Itu maksudnya ruangan itu tertutup kah atau tidak, sehingga kita tidak tahu sirkulasi udaranya bagaimana. Jadi debunya itu hanya menetap di sana atau tidak. Terus dari eh, pengendalian debunya, hmm, pengendalian debunya maksudnya mungkin di dalamnya ada ventilasi atau pakai head exhaust atau pakai kipas angin atau yang lain yang memungkinkan eh, debu di dalam ruangannya itu bisa eh, apa namanya tertukar atau tidak seperti itu. Selanjutnya tadi kan sebagai pemilik konveksi, tadi kan kalau pemilik konveksi itu rata-rata biasanya itu hanya sebagai mandor ya, cuma melihat saja atau sebagai pengawas gitu ya, tidak langsung dalam mengerjakan suatu konveksinya tersebut. Jadi mungkin memang dalam durasi atau konsentrasi pajanannya masih belum tahu seberapa lama, di bagian konveksi berapa lama, di bagian penyablonan berapa lama, jadinya kita juga tidak tahu berapa lama konsentrasinya sehingga menyebabkan dari tempat asal gitu. Nah, dari langkah kelimanya kan ini kan pasiennya ada merokoknya juga, Iya, itu juga dari faktor psikologi dari pasiennya. Jadi mungkin kesimpulannya memang bukan penyakit akibat kerja, tapi mungkin dilihat dari lingkungan kerja dan lain-lainnya, mungkin diperberat pekerjaan itu juga bisa memungkinkan. Oke, Dokter Rosa. Jadi tadi udah banyak yang disebutkan Ya. sama Dokter Irfanda dan Dokter Maldi. Saya mungkin cuma menambahkan di sini yang membuat ini jadi belum dapat disingkirkan kan karena kita belum tahu jelas, apa sih benar. sebenarnya yang dipakai sama si pekerja ini kan gitu. Kemudian masih ada yang kurang juga dari sisi APD-nya walaupun kadang sektor informal kadang mereka juga misal misalnya ada sering pada materi kotak atau apa, jadi mereka menggunakan sarung tangan atau apa juga. Ada beberapa hal yang mungkin mereka lakukan, upaya-upaya yang udah mereka lakukan terkait dengan gejala yang udah mereka hadapi selama ini gitu. Nah itu mungkin juga bisa dicari. Kemudian terkait dengan pajanan yang tadi, yang kimia, kalau untuk melihat kecukupan dosis, kalau dikaitkan dengan kanker itu kayaknya kita sulit untuk melihat kecukupan dosis seberapa banyak suatu saat itu sampai bisa jadi Menyebabkan kanker gitu. Jadi biasanya yang pakai itu adalah durasinya gitu. Jadi durasi dia terpapar itu berapa lama gitu. Nah itu juga mungkin perlu dicari tahu gitu. Apakah selama dia bekerja menyablon ini, apakah itu aja yang terus dia pakai, bahan kimia yang dia pakai, atau dia sempat berganti bahan utama yang dia pakai untuk sablon gitu. Karena kan misalnya berpikir dari bahan yang lebih modern atau yang terupdate yang mungkin kita harus cari tahu di breakdown apakah sama si azo tadi yang kita curigai atau tidak gitu. Kemudian saya baca juga kalau untuk sablon sendiri itu dikonveksi untuk biar dia nggak kusut itu di terakhir juga ada finishingnya ada formaldehid juga. Nah itu di formaldehid itu juga termasuk ya di IARC grup 1 yang memang dia bisa potensi untuk kanker. Jadi mungkin di proses kerjanya itu dirunut, kemudian cari tahu spesifiknya apa, dan memang apakah selama ini spesifik bahan kimianya itu sudah sesuai dengan yang dia pakai, mungkin tidak pernah berganti atau mungkin ada sebelumnya lagi barangkali yang mungkin ternyata itu yang jadi faktor yang paling besar secara durasi yang potensial menyebabkan itu sih kalau untuk di kanker kita harus cukupkan dosisnya. Terima kasih dokter. Mungkin tambahan juga dokter ya, yang tadi terkait ya RC Group 1 itu untuk benzidin dan formaldehyde itu dia setahu saya dia bukan kansernya itu bukan penyebab, dia memang grup 1 kelas PT kelas 1, cuman dia bukan lung cancer salah satunya. Kalau untuk benzidin itu dia lebih ke urinary bladder, sementara kalau untuk formaldehyde itu dia lebih ke hasil monosoparin. Terima kasih dokter. Oke, ya, ke Dokter Ilyas nih. Iya.
Saya menambahkan beberapa masukan tadi ya dari teman-teman okupasi. Jadi pertama gini, pada kasus penentuan dosis itu sulit ditentukan ya karena memang bentuk ataupun pemeriksaan lingkungan tidak ada ya, terus penjumlahan pajanan juga sulit ditentukan. Biasanya kita nanti buat proyeksi perkiraan pajanan. Biasanya kita perkirakan dia bekerja berapa hari kerja, dikali lama dia kerja berapa hari, bulan hingga tahun. Lalu kita lihat di perkiraan konsentrasi. Nah, perkiraan konsentrasi itu memang paling bagus ketika melakukan pengukuran rutin. Tapi kalau pada industri kecil seperti ini, biasanya kita akan lihat dari MSDS-nya. Ya, jadi kita semua bahan kimia di Indonesia itu pasti punya MSDS. MSDS itu material safety data sheet atau chemical safety data sheet itu pasti ada dan bisa di searching di internet. Tadi saya coba cari N10 memang dipakai untuk sablon, tetapi itu bukan cairan murni ya, tetapi dia semacam kayak buat film supaya nempelin si gambar-gambar itu ke baju ya. Jadi kemungkinan tidak hanya menggunakan satu agent. Nah, tadi benar yang disampaikan, kita akan lihat selama dia bekerja ini, apalagi kerjanya sudah cukup lama ya, bahan-bahan kimia apa saja yang kita pakai. Nah, dari situ biasanya nanti kalau kita dari toksikologi akan lihat tuh dok, apakah sudah kemungkinan ada clearance murni, atau misalnya dia akan ada kumulatif effect, ya, atau kemungkinan ada kumulatif dose dari yang ada di dalam tubuhnya. Nanti kita perkirakan. Nah, dari bahan-bahan ini juga kita harus paham mana yang masuk kriteria yang kemungkinan menjadi kanker paru. Tadi Dr. Irfanda sudah bilang bahwa formaldehyde itu dia memang karsinogenik, tapi untuk karsinogenik apa? Gitu, tidak boleh semua disamaratakan bahwa karsinogenik berarti kalau karena dia terhirup pasti kena paru. Padahal kan nggak seperti itu cara berpikirnya. Ya, karena di IARC pun sudah dijelaskan mana bahan-bahan kimia yang menjadi A1 untuk organ tertentu belum tentu di organ yang lain menjadi A1. Itu yang harus kita pegang. Jadi pada kasus ini tentukan dulu bahan-bahan yang dipakai dan dilihat dosnya. Kalau pola ataupun patternnya kemungkinan ada ke arah paru, berarti kan kita bilang ini ada kemungkinan parunya. Kemudian kita lihat faktor-faktor lainnya. Tadi merokok. Kita hitung dari merokoknya dengan kemungkinan kanker parunya itu kuat atau enggak. Kalau kuat kita masukkan lagi, berarti sudah ada 2 pajanan nih. Pertama pajanan merokok, yang kedua pajanan tempat kerja. Yang ketiga tadi masalah sosial demografi yang disampaikan kalau pada manufaktur kerja di sana, tidur di sana, makan di sana, semua di sana gitu.